warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Larasati Kania Pramesti dengan NIM 121370102. Saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan di minggu ke-6. Pada minggu 6, membahas lebih rinci mengenai proses penyelidikan lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap tentang kondisi hidrogeologis suatu lokasi tambang. Penyelidikan lapangan ini mencakup beberapa tahap penting. Yang pertama, studi literatur atau pendahuluan. Dalam tahap ini dilakukan kajian literatur untuk mendapatkan gambaran awal tentang kondisi hidrogeologi dari berbagai sumber yang ada. Beberapa pertanyaan yang penting yang perlu dijawab dalam studi ini adalah debit air, kualitas air, serta jumlah sumur yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi hidrogeologi di lapangan, seperti peta dan pola drainase, vegetasi di sekitar lokasi, dan sumur bor yang sudah ada. Selain itu, diskusi dengan penduduk lokal sangat penting untuk mengetahui kondisi sumur bor yang ada dan merencanakan pengembangan sumur bor yang baru. Kunjungan lapangan juga digunakan untuk merencanakan metode penyelidikan lebih lanjut, menduga potensi pencemaran yang mungkin timbul, serta merancang posisi sumur bor yang akan dibangun dengan mempertimbangkan aspek keamanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Lalu yang ketiga ada survei lubang sumur. Survei sumur dilakukan untuk mendata kondisi masing-masing sumur yang ada, menggunakan alat GPS untuk mengetahui posisi dan elevasi permukaan tanah serta elevasi air tanah. Data yang dikumpulkan akan dipetakan pada peta topografi dan menjadi database proyek yang sedang dilakukan. Informasi yang tercatat meliputi tingkat permukaan air tanah, konstruksi sumur, tingkat pemompaan dan jam pemompaan, serta pemanfaatan air tanah. Lalu yang ketiga ada survei geofisika. Survei geofisika dilakukan dengan memanfaatkan data dari peta geologi, hidrogeologi, serta geometri akuifer dan kualitas air. Proses ini melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, mengidentifikasi masalah fisik yang akan diselidiki. Yang kedua, memiliki metode geofisika yang tepat untuk masalah tersebut. Dan yang ketiga, ada merencanakan program penyelidikan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada investigasi pengeboran. Pengeboran dilakukan dengan pendekatan bertahap. Eksplorasi pengeboran pertama digunakan untuk mengkonfirmasi hasil interpretasi sementara dari hidrogeologi berdasarkan studi literatur atau laporan sebelumnya. Walaupun pengeboran seminimal mungkin dilakukan untuk mengurangi biaya, tetap upaya dilakukan untuk memperoleh data optimal. Lalu yang keenam ada penilaian sumber air tanah. Penilaian sumber air tanah yang akan dieksploitasi meliputi beberapa aspek penting. Antaranya, yang pertama ada aspek teknis seperti karakteristik akuifer, debit inflow, debit pemompaan, dan area pengisian air tanah. Lalu yang kedua ada kualitas air tanah yang harus dipastikan sesuai untuk digunakan baik untuk air minum, pertanian, atau industri. Lalu aspek lingkungan yang mencakup analisis potensi dampak lingkungan dari pemanfaatan sumber air tanah. Penilaian ini juga harus mencakup pengecekan terhadap masalah korosi atau inkrustasi yang mungkin terjadi dalam sistem pengolahan atau pemanfaatan air, serta bagaimana mendesain dan memelihara sistem pengambilan air tanah dengan baik. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.